Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 1 ayat halaman 248, Surah Al-Baqarah ayat ke-67 sampai 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu basara qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wa la tasqil hars musallamatul la syiyata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Artinya ayat ke-67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah akan termasuk golongan orang-orang yang jahil. Ayat ke-68, mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ayat ke-69, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang
memandangnya. Ayat ke-70 mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Ayat ke-71 Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ayat ke-72, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Ayat ke-73, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan Allah agar kamu mengerti. Pengertian secara umum, ayat-ayat di atas menceritakan tentang kejelekan-kejelekan lain yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Agar cerita ini bisa dijadikan peringatan bagi kita semua, ada beberapa pelajaran yang dapat kita simpulkan dari ayat-ayat di atas, yaitu 1. Rewel dalam masalah agama dan banyak bertanya mengakibatkan bertambah ketatnya hukum. Oleh karena itu, kita semua dilarang melakukan hal tersebut, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Surah Al-Ma'idah ayat ke-101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. In tubdalakum tasu'ukum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Kitab hadis sahih pun meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha lakum qila wa qala wa adi wa idha'atul mali wa kasratus su'al. Allah tidak menyenangi orang yang suka omong kosong, menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya. Kesimpulan kedua, Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina dan bukan hewan lain, padahal hewan tersebut adalah jenis hewan yang disembah dan diagung-agungkan mereka. Tujuannya untuk meremehkan binatang yang mereka sembah dan agung-agungkan selama ini. Dengan demikian maka akan hilanglah kecenderungan menyembahnya setelah melihat kenyataan yang harus mereka jalani. Kesimpulan ketiga, mereka terlalu menghina dan meremehkan perintah-perintah para nabi. Kesimpulan keempat, orang yang mati terbunuh kemudian dihidupkan kembali. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mampu menciptakan kehidupan dari yang sudah mati. Awal kisah yang disajikan oleh ayat di atas adalah firman Allah,
Wa idh qataltum nafsan, yang hal ini merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh mereka. Kemudian Allah memberikan harapan kepada mereka untuk bisa keluar dari masalah yang rumit ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat berikut ini. Fakul nadribuhu biba'diha. Dalam menuturkan ayat ini, terlebih dahulu Allah mengungkapkan jalan keluar dari permasalahan yang rumit ini, yaitu dengan menyembelih sapi betina, sebelum menuturkan lebih lanjut sebab musabab dan kepentingan diputuskannya perintah menyembelih sapi betina.